طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam majelis ilmu, majelis yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Orang-orang yang ikhlas datang ke majelis ini, mereka banyak mendulang keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang yang datang ke dalam majelis ilmu, maka orang ini telah dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan banyak kebaikan dan keutamaan. Semoga ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan terakhirnya sampai mana? Apa? Terakhir apa? Lupa. Oh, persaudaraan muhajirin dan ansor sekarang ya. Karena bulan kemarin kita bahas pembangunan masjid ya. Kita review dulu. Nah, ini pembahasan bulan kemarin Bapak Ibu, membangun masjid. Jadi ada 3 program pokok Nabi ketika beliau sampai di Madinah. Tahun pertama beliau punya 3 program pokok. Program yang pertama adalah binaul masjid, membangun masjid, yaitu Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi itu berarti masjid yang terakhir dibangun oleh para nabi dan para rasul. Dan setelah itu tidak ada lagi masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masjid di Madinah saat itu hanya ada 1. Jemaah rahmatullah. Dan adanya 1 masjid dalam satu daerah itu lebih baik dibandingkan banyak masjid. Kenapa? Karena masjid yang 1 itu menunjukkan kesatuan, bersamaan dan kekuatan umat Islam. Jemaah rahmatullah ya. Tetapi kita mendapati sekarang 1 RT ada 2 masjid, 3 masjid Bapak Ibu, ya kan? Sehingga memicu perbedaan, memicu perpecahan. Dan masing-masing masjid punya kelompok sendiri-sendiri, ya kan? Berbangga-bangga membangun masjid, berlomba-lomba membangun masjid bukan karena Allah, tapi karena ingin membesarkan nama dirinya dan nama orang-orang yang menjadi pengurusnya. Jemaah. Baik. Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah semangat dalam membangun masjid ya. Jadi seorang pendakwah itu dia tidak hanya pandai berbicara, tapi dia juga harus menjadi contoh. Ketika dia berbicara, marilah kita membangun masjid, tapi dia juga harus terjun ke lapangan, ikut dalam pembangunan masjid. Siapapun bisa berbicara, jemaah, betul nggak? Siapapun bisa berbicara. Maka orang akan melihat siapa pendakwah yang perilakunya sesuai dengan ucapannya dan siapa pendakwah yang perilakunya tidak sesuai dengan ucapannya ya. Nah, waktu Nabi SAW membangun masjid dengan para sahabatnya, Nabi ikut mengangkat batu. Nabi memberikan ucapan kepada mereka di yang terakhir ini, Allahumma innal ajra ajrul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya upah itu adalah upah akhirat. Karena waktu itu sahabat ketika membangun masjid tidak dapat upah Bapak Ibu. Sekarang orang bangun masjid kan dapat upah, ya kan? Satu hari misalnya 150 atau 120.
waktu itu tidak mendapatkan upah, sehingga Nabi memotivasi mereka dengan kalimat ini, ya Allah, tidak ada upah kecuali upah akhirat. Jadi kalau kita melakukan kebaikan dan kita tidak mendapatkan upah dalam kebaikan itu, jemaah rahimakumullah, kita ingat hadis ini, Allahumma la ajra illa ajrul akhirah. Ya Allah, tidak ada upah kecuali upah akhirat, sehingga kita tetap semangat melakukan kebaikan. Kemudian ini sudah kita pelajari, masa pembangunan masjid sekitar 12 hari. Selama pembangunan masjid, Nabi tinggal di rumah siapa? Masih ingat? Lupa ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Setelah 12 hari, maka dilanjutkan dengan membangun rumah untuk Nabi dan untuk istri-istrinya. Waktu itu istri Nabi masih masih dua, Bapak Ibu. Saudah binti Zam'ah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang mengatakan istri Nabi waktu itu masih satu, hanya Saudah binti Zam'ah, ya. Sedangkan Nabi dengan Aisyah menikah tapi tidak tinggal satu rumah, ya. Baru tinggal satu rumah setelah Aisyah berusia 9 tahun. Masjid sederhana penuh makna. Masjid Nabi itu sederhana. Nabi mengajarkan kepada kita bahwa masjid yang makmur itu bukan dilihat dari bangunannya, tetapi ibadah, kemanfaatan yang ada di dalam masjid tersebut, ya. Walaupun masjidnya masjid kuno, masjid lama, tapi hidup, ya kan, sholat berjamaahnya hidup, kemudian pengajiannya hidup, taklimnya hidup, thalabul ilminya hidup, jamaah rahimakumullah. Berarti itu dikatakan Baitul Ma'mur, rumah Allah yang makmur, ya. Jadi Allah tidak butuh disembah dengan bagusnya masjid, ya. Allah tidak butuh disembah dengan mewahnya masjid. Kemudian karena Masjid Nabawi ini masjid yang dibangun langsung oleh Nabi, maka dia memiliki keutamaan tersendiri, Bapak Ibu. Ini sudah kita pelajari, ya. Pertama, masjid yang paling terakhir dibangun oleh Nabi. Yang kedua, melaksanakan 40 sholat di Masjid Nabawi, maka akan terbebas dari sifat munafik. Baik, sekarang kita masuk mempersaudarakan muhajirin dan ansor, ya. Ini program yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama, membangun masjid. Setelah masjid selesai dibangun, maka program pokok yang kedua dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Saya tegaskan kembali, muhajirin itu siapa? Pendatang. Jadi kaum muslimin yang dari Mekah pindah datang ke Madinah. Sedangkan ansor adalah orang-orang Madinah yang menolong, yang menerima orang-orang muhajirin, memberikan tempat tinggal kepada mereka, bahkan memberikan sebagian hartanya kepada mereka. Mereka disebut oleh Al-Quran dengan ansor. Jemaah, ansor dari kata nasor, artinya para penolong, Bapak Ibu. Ya, jadi waktu Rasulullah selesai membangun masjid dengan para sahabatnya, maka langkah yang kedua dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Ini persaudaraan al-khassah yang bersifat khusus, ya. Sebenarnya jemaah rahimakumullah, secara umum persaudaraan antara sesama muslim pada hakikatnya telah terwujud sejak di kota Mekah, ya. Bahkan persaudaraan antara muslim Mekah dan muslim Madinah ini sudah terwujud sebelum Nabi hijrah ke sana, ya kan? Karena memang persaudaraan antara sesama muslim itu suatu hal yang mesti terwujud kapanpun dan dimanapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah
agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi Allah mengatakan semua orang beriman itu adalah ikhwah, bersaudara. Maka siapapun orangnya, Bapak Ibu, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun pangkatnya, seperti apapun status sosialnya, kalau dia orang muslim, maka dia adalah saudara kita. Jemaah rahmatullah. Ya. Jadi siapapun mereka, kita harus ingat ayat ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Karena dia saudara kita, maka sebagaimana saudara, kita menolongnya, kita menjaganya, kita menyelamatkannya, kita membantunya, kita menasehatinya. Itu saudara, Bapak Ibu. Ya. Kita tidak menggibahnya, kita tidak membicarakan kejelekannya, kita tidak menghinanya. Inilah persaudaraan. Jemaah. Dan hanya orang beriman yang bisa bersaudara. Bapak Ibu. Ingat, hanya orang beriman yang bisa bersaudara. Karena dalam ayat ini Allah menggunakan kata innama. Innama itu dalam bahasa Arab adatul hasr, kalimat yang digunakan untuk membatasi. Innamal mu'minun, hanya orang-orang yang mantap imannya, ikhwah, yang saling bersaudara. Jemaah rahmatullah. Ya, kita lihat persaudaraan para sahabat antara satu dengan yang lainnya sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, nanti kita lihat bagaimana persaudaraan di antara mereka begitu luar biasa. Salah satu contohnya jemaah rahimahumullah, ketika ada jenazah didatangkan kepada Nabi. Lalu Nabi bertanya, apakah orang ini punya hutang? Kata sahabat, iya dia punya hutang wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, aku tidak mau mensolati jenazahnya, kecuali ada di antara kalian yang mau melunasi hutang. Lalu sahabat Utsman saat itu berkata, ya Rasulullah, saya akan bertanggung jawab dan saya akan melunasi hutang-hutang. Ini persaudaraan jemaah rahimahullah. Ya. Dan itu tidak akan bisa terbangun kecuali al-mu'minun, orang itu betul-betul beriman kepada Allah. Jadi tanda dalam hati kita ini ada iman yang kuat adalah ketika kita mementingkan persaudaraan, bahkan mengutamakan persaudaraan dibandingkan perbedaan. Perbedaan itu ada, Bapak Ibu. Ya kan, kita tidak bisa menghindari perbedaan jemaah rahimahullah. Ya kan, selama perbedaan itu perbedaan yang bukan usul, bukan pokok, tapi perbedaan dalam hal cabang, maka kita tidak usah fokus kepada perbedaan itu. Kita lebih fokus kepada persaudaraan jemaah rahimahullah. Ada sebagian orang, Bapak Ibu jemaah rahimahullah, yang lebih fokus kepada perbedaan, sehingga apa? Tidak terbangun persaudaraan. Bahkan yang lebih parah, ada seorang muslim mengucapkan salam kepada saudara muslimnya, tapi dia tidak menjawab salamnya. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak menjawab salamnya dia? Apa jawabannya? Karena dia melakukan kebid'ahan. Jadi dia menganggap bahwa orang yang tidak sesuai dengan pahamnya dia itu bid'ah, sesat, sehingga salamnya tidak dijawab untuk memboikot. Ini salah jemaah rahimahullah. Apalagi pemahaman bid'ah itu menurut pendapat mereka, bukan menurut kesepakatan para ulama. Ya, jadi kita bersaudara, ada perbedaan di antara kita itu biasa, Bapak Ibu. Saya berbeda dengan panjenengan. Panjenengan orang Jawa, saya orang Kalimantan. Jadi ada banyak perbedaan kita. Tapi persamaan kita jauh lebih banyak jemaah rahimahullah. Ya. Jadi pada dasarnya setiap orang Islam itu bersaudara. Ya. Akan tetapi setelah Rasulullah tiba di Madinah, di mana saat itu ada dua kelompok kaum muslimin, yaitu Muhajirin dan Ansor, maka Rasulullah melakukan ikatan persaudaraan secara khusus, melebihi persaudaraan secara nasab jemaah rahimahullah antara Muhajirin dengan Ansor. Ya, jadi ini persaudaraan khusus. Setelah ini nggak ada. Ya, setelah ini tidak ada persaudaraan secara khusus antar satu kaum muslimin dan kaum muslimin yang lainnya. Semuanya pakai persaudaraan secara umum, ya kan? Nah, kemudian makanya persaudaraan ini nanti dihapus oleh Allah SWT. Nanti di ujung kita bahas persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Setelah selesai membangun masjid, langkah selanjutnya Rasulullah membangun persaudaraan.
khusus antara Muhajirin dan Ansar dengan ikatan iman dan Islam. Mereka ini kan dipersaudarakan bukan karena ikatan nasab, Bapak, bukan karena ikatan suku, tapi karena ikatan iman dan Islam. Nah, persaudaraan seperti ini jauh lebih kuat dibandingkan ikatan nasab dan ikatan kesukuan. Ya. Nah, menurut satu riwayat, jemaah rahimahullah, persaudaraan itu berlangsung di rumah sahabat Anas bin Malik. Tapi riwayat lain mengatakan bukan di rumah Anas, karena sahabat Anas ini terkenal sebagai orang miskin. Tentu rumahnya tidak besar. Jadi menurut pendapat lain, persaudaraan itu dilakukan oleh Rasulullah di masjid yang baru dibangun, Bapak Ibu. Tapi ingat ya, tidak semuanya dipersaudarakan. Tidak semuanya. Karena ini persaudaraan secara khusus, bukan umum. Jadi nggak semuanya. Sama Rasulullah dipilih, ya kan? Misalnya Pak Khairul dipersaudarakan Pak Sinten. Nah, Pak Riyadun orang Ansor, Pak Khairul orang Muhajirin. Dipilih oleh Rasulullah. Oh, Pak Khairul ini cocoknya dipersaudarakan dengan Pak Riyadun, maka dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Mulai sekarang Pak Khairul bisa mewarisi hartanya Pak Riyadun, Pak Riyadun bisa mewarisi hartanya Pak Khairul, kata Nabi SAW. Ya, jadi waktu itu tidak semua kaum muslimin dipersaudarakan secara khusus. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa jumlah orang yang dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 90 orang, Bapak Ibu. 45 Ansor, 45 Muhajirin. Berkumpul mereka semua di masjid. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka satu persatu. Untuk apa? Untuk saling tolong menolong. Bahkan di tingkatan yang lebih tinggi saling mewarisi. Jemaah rahimakumullah. Sehingga pengaruh ikatan ukhuwah Islamiyah lebih kuat daripada pengaruh ikatan nasab. Mereka dituntut mendahulukan ikatan persaudaraan sesama muslim daripada ikatan secara nasab. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi 90 orang, 45 Muhajirin, 45 langsung dipersaudarakan oleh Nabi. Ya kan? Ini salah satu kita bahas dulu. Tujuan persaudaraan Muhajirin dan Ansor. Ini tujuannya. Yang pertama, agar terbina sikap saling tolong menolong dan saling mewarisi satu sama lainnya. Karena orang Muhajirin ini kan datang ke Madinah sebagai orang asing. Mereka tidak punya keluarga di sana. Mereka juga tidak punya tempat tinggal di sana. Mereka juga tidak punya pekerjaan di sana. Orang asing. Ini kalau tidak dipersaudarakan, kasihan nasibnya orang-orang Muhajirin ini, ya kan? Maka hijrah itu menjadi penyesalan bagi mereka, jemaah rahimakumullah. Maka langkah cerdas dari Nabi SAW yaitu mempersaudarakan mereka yang tidak punya harta ini di kota Madinah, ya, dengan orang-orang Ansor yang memiliki harta, Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu tujuan pertama Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor adalah agar terbina sikap saling tolong menolong dan saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, membangun kesadaran bahwa mereka memiliki tujuan yang sama dalam memperjuangkan agama Islam. Ya. Yang ketiga, agar kebutuhan ekonomi dan tempat tinggal kaum Muhajirin terpenuhi dengan sempurna, sebab mereka hijrah ke Madinah meninggalkan harta dan rumah mereka di Mekah. Jemaah rahimakumullah. Hartanya nggak boleh dibawa oleh orang kafir Mekah. Misalnya seperti kisah Suhaib Ar-Rumi. Suhaib ini orang Romawi, datang ke Mekah berdagang, menjadi orang kaya di Mekah. Jemaah rahimakumullah. Lalu masuk Islam. Setelah ada peristiwa hijrah, dia ingin berangkat ke Madinah, tapi sama orang kafir terjegat. Kata orang kafir Mekah, wahai Suhaib, enak aja kamu berangkat ke Madinah membawa hartamu. Enggak bisa. Kamu datang ke tempat ini dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak punya apa-apa. Lalu kamu berdagang di sini, kamu menjadi orang kaya, kamu punya rumah, kamu punya keluarga. Lalu kamu
mau pergi dari sini bawa harta, nggak bisa kata mereka. Kemudian Suhaib berkata, mau kalian apa? Lalu mereka menjawab, kau tinggalkan hartamu, kau pergi ke Madinah tanpa membawa harta. Baiklah kata Suhaib, aku berikan hartaku semua kepada kalian. Ayo ikut aku tunjukkan di mana aku meletakkan emas, di mana aku meletakkan uang. Ditunjukkan oleh sahabat Suhaib. Setelah itu beliau berangkat dengan tenang ke Madinah, jemaah rahimahullah. Lalu berita ini sampai kepada Nabi bahwa Suhaib rela meninggalkan harta kekayaannya demi hijrah mendapatkan ridha Allah SWT. Lalu Nabi memuji, kata Nabi, rabaha bai'us Suhaib, telah mendapatkan keberuntungan perniagaannya Suhaib dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah jemaah Allah meninggalkan harta yang banyak hanya demi agama Allah. Itu tidak mudah. Yang ada orang meninggalkan agama demi harta, ya kan? Meninggalkan agama demi kedudukan, demi jabatan. Sedangkan beliau meninggalkan harta demi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, dengan persaudaraan itu Rasulullah ingin menghilangkan rasa kesendirian kaum muhajirin dan kesedihan mereka karena hijrah telah membuat mereka berpisah dengan sanak keluarga. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tidak ada orang yang menganggap panjenengan sebagai keluarga di tempat yang asing, gimana kehidupan panjenengan? Panjenengan akan merasa sempit, panjenengan akan merasa sendiri, panjenengan akan merasa kesepian karena tidak ada orang yang mau dekat dengan panjenengan, yang mau menganggap panjenengan sebagai keluarga. Jemaah, contohnya saya dari Kalimantan ke Malang merantau. Jemaah, seandainya di Malang ini tidak ada orang yang menganggap saya sebagai keluarga, maka Malang betul nasib saya, ya kan? Ke Malang jadi Malang nasib. Jemaah, ya kan? Tapi alhamdulillah saya ke Malang waktu S1 banyak ibu-ibu yang menganggap saya sebagai anak, banyak. Jadi saya punya 3 ibu angkat di Malang ini. Jemaah rahimahullah, ya kan? Waktu saya masih waktu saya ke Malang, setelah saya mau selesai S1 sama beliau. Jadi waktu saya di Malang itu saya dikasih beasiswa sama beliau. Kemudian saya dikasih tempat tinggal sementara, ya kan? Selama mencari tempat kuliah untuk S2, jemaah rahimahullah. Dan banyak hal yang mereka berikan kepada saya. Kenapa? Mereka menganggap saya sebagai keluarga. Jadi betapa susahnya orang itu ketika dia berada di tanah yang asing, tapi tidak ada seorang pun yang menganggap dia sebagai keluarga. Ya, makanya Rasulullah SAW langkah yang kedua di kota Madinah itu adalah mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Jemaah rahimahullah. Ya. Kemudian yang kelima, membentuk pasukan yang kuat dan solid untuk melindungi umat Islam dari serangan musuh. Ya. Ini diantara sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Bapak Ibu. Pertama, paman Nabi, namanya Ja'far bin Abi Thalib. Nabi punya 4 paman ketika beliau menjadi Rasul. Ada 4 pamannya, 2 Islam, 2 kafir. 2 Islam, 2 kafir. Yang kafir siapa? Abu Thalib dan Abu Lahab, jemaah rahimahullah. Sedangkan yang Muslim Abbas dan Hamzah. Nah, Ja'far ini anak dari paman Nabi yang non-Muslim, yaitu anak dari paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan oleh Nabi dengan Mu'az bin Jabal. Ya. Hamzah paman Nabi bin Abdul Muttalib dipersaudarakan dengan siapa? Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini anak angkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya kepada Nabi, jemaah rahimakumullah, Zaid bin Haritha ini sampai tidak mau pulang ke rumah orang tuanya. Jadi orang tua bapaknya datang ingin mengambil Zaid dari Rasulullah. Nah, waktu itu Zaid
tidak mau ikut dengan bapaknya. Maka Nabi SAW berkata kepada bapaknya Zaid, wahai Harisah, Zaid sudah besar, kita kasih pilihan kepada dia. Dia mau tinggal dengan saya atau tinggal bersama engkau. Nah, waktu itu Zaid memilih tinggal bersama Rasulullah SAW. Ya, ini muncul hukum, Bapak Ibu, hukum anak angkat. Kemarin waktu saya ngisi pengajian di alim kelas, setelah pengajian ada jemaah tanya, mencegat saya, Ustaz, saya ini punya anak angkat. Dulu teman saya itu waktu susah ekonomi, dia nggak sanggup merawat anaknya, maka dikasihkan kepada saya. Sekarang teman saya ini sudah sukses di Jakarta, pengen ngambil kembali anaknya. Ini gimana Ustaz? Anak itu hak siapa? Hak saya sebagai orang tua angkatnya atau hak dia sebagai orang tua kandungnya? Saya bilang, kalau anak itu sudah gede, sudah bisa memilih, menentukan, maka diberikan kesempatan kepada anak itu untuk memilih. Kalau dia memilih bersama panjenengan, berarti dia haknya panjenengan. Tapi kalau dia memilih bersama orang tua kandungnya, maka dia hak orang tua kandungnya. Jemaah hukum. Ini sama seperti hukum perceraian. Kalau ada orang bercerai, suami istri, dia punya anak dan anak itu sudah bisa memilih, ya kan? Dia mau tinggal sama bapaknya apa sama ibunya, ya kan? Maka dia disuruh memilih. Bila dia ingin tinggal bersama bapaknya, maka anak itu menjadi hak bapaknya. Kalau dia ingin tinggal bersama ibunya, maka anak itu menjadi hak ibunya. Tapi kalau masih bayi belum bisa memilih, jemaah rahimahullah, maka itu menjadi hak ibunya, orang tua kandungnya, jemaah rahimahullah. Ya. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib dipersaudarakan dengan Zaid bin Harisah. Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair. Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Utsman bin Malik. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Utsman bin Affan dipersaudarakan dengan Aus bin Sabit. Talha bin Abdullah dipersaudarakan dengan Ka'ab bin Malik. Ammar bin Yasir dipersaudarakan dengan Huzaifah ibnul Yaman dan seterusnya. Jadi prosesnya kata Nabi, Ja'far bin Abdul Muttalib, saya persaudarakan engkau dengan Mu'az bin Jabal. Apa yang kau miliki maka milik Mu'az bin Jabal. Apa yang dimiliki oleh Mu'az bin Jabal juga menjadi milik engkau. Ini kayak persaudaraan, saudara kandung, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, ada kisah yang unik ya. Waktu Nabi SAW mempersaudarakan semua para sahabatnya yang 45 orang itu, di tengah-tengah itu ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat Abu Bakar dipersaudarakan, sahabat Umar dipersaudarakan, sahabat Utsman juga dipersaudarakan. Jadi 3 sahabat besar ini punya saudara khusus dari kalangan Ansor. Sedangkan ada sahabat yang sangat dekat juga dengan Nabi SAW, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, tidak dipersaudarakan oleh Nabi. Akhirnya waktu itu sahabat Ali komplain kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku kok tidak dipersaudarakan dengan siapapun. Karena sahabat Ali ini sahabat yang miskin, jemaah rahimahullah. Nah, apa kata Nabi? Wahai Ali, engkau adalah saudaraku di dunia dan di akhirat. Nah, ini menunjukkan keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Karena memang sahabat Ali, Bapak Ibu, ini kehidupannya ditanggung oleh Rasulullah SAW. Walaupun saat itu beliau menikah dengan Fatimah putri Nabi. Sebab Nabi ingin membalas kebaikan ayahnya yang bernama Abu Thalib. Waktu Nabi masih kecil kan dirawat oleh Abu Thalib. Nabi ingat kebaikan ayahnya, maka Nabi ingin membalas dengan merawat, menanggung dan menafkahi kehidupan Ali bin Abi Thalib. Ya, Nabi mengajarkan kepada kita, hendaklah kita membalas kebaikan seseorang sesuai kemampuan kita. Nah, kemudian ada kisah persaudaraan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, yaitu persaudaraan antara sahabat Abdurrahman bin Auf dengan siapa tadi? Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi setelah dipersaudarakan oleh Nabi SAW, ya, dikisahkan oleh sahabat Anas bin Malik, ya, bahwa
Abdurrahman bin Auf pernah dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Ketika itu Sa'ad bin Ar-Rabi memiliki 3 orang istri dan terkenal sebagai orang yang kaya raya, sahabat Sa'ad bin Ar-Rabi. Ya. Lalu sahabat Sa'ad berkata kepada Abdurrahman yang merupakan saudara khusus dari Rasulullah SAW. Kata sahabat Sa'ad apa? Wahai Abdurrahman, aku punya 3 orang istri. Silahkan kamu lihat di antara mereka siapa yang kamu sukai, nanti aku ceraikan. Setelah selesai masa iddahnya, aku akan berikan kepada. Subhanallah. Ini persaudaraan tingkat dewa ini. Jadi istrinya juga mau dikasih. Karena Abdurrahman ini ketika meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Madinah, dia meninggalkan istrinya tidak masuk Islam. Dia marah, maka ditinggalkan oleh Abdurrahman. Ya. Nah, Sa'ad bin Ar-Rabi berkata, wahai Abdurrahman, saya punya 3 orang istri. Kalau kamu mau di antara 3 istriku itu, kamu sebutkan siapa yang mana, nanti aku ceraikan. Setelah selesai masa iddahnya, aku nikahkan dengan kamu. Kemudian yang kedua, wahai Abdurrahman, aku punya harta sekian, aku berikan setengahnya kepada kamu. Kata Sa'ad bin Ar-Rabi. Subhanallah. Ada enggak persaudaraan yang seperti ini sekarang? Tidak ada, jemaah rahmatullah. Jangankan ngasih duit, minjemkan duit itu aja enggak bisa. Ya kan? Bagaimana persaudaraan macam apa ini? Yang meminjamkan duit itu berat, apalagi ngasih duit. Ya kan? Akhirnya ketika temannya mau pinjam duit, banyak sekali alasan. Saya banyak kebutuhan, banyak ini, banyak itu. Padahal duitnya banyak. Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian apa kata Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman berkata, barakallahu laka fi ahlika wa malik, dulluni 'ala suq. Semoga Allah memberkahi istrimu dan memberkahi hartamu. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Artinya apa? Abdurrahman tidak menerima tawaran itu, Bapak Ibu. Ya. Tapi Abdurrahman bin Auf minta ditunjukkan di mana pasar. Aku mau berdagang, aku mau punya harta dengan hasil kerja kerasku sendiri, aku mau punya istri nanti dengan caraku tersendiri, kata Abdurrahman bin Auf. Ya, subhanallah. Ini namanya beliau memiliki sifat iffah. Iffah itu menjaga kehormatan diri. Enggak peteteng langsung nggih matur nuwun, enggak gitu dia marah Allah. Beda kan dengan kita. Kita ini kalau dikasih duit sama orang langsung gini, matur. Alhamdulillah. Barakallah. Ya kan? Langsung dipanggil abah orangnya. Maka jemaah rahimakumullah, kalau kita punya harta, kita ini disunahkan untuk punya sifat ithar. Ithar itu mendahulukan orang lain. Nah, tapi ketika kita tidak punya harta, kita butuh pertolongan, kita butuh bantuan, Bapak Ibu, kita harus punya sifat iffah. Iffah itu menjaga kehormatan diri. Jangan minta-minta, jangan berharap, jangan melas di hadapan orang, jangan merasa lemah di hadapan orang lalu panjenengan berharap belas kasihan orang. Jangan, itu kita panjenengan tidak punya sifat iffah, tidak memiliki kehormatan. Jadi ingat tadi, kalau kita punya kelebihan harta, kita harus bersikap apa? Ithar. Ithar itu mendahulukan orang lain, mementingkan orang lain, walaupun sebenarnya kita butuh kepada harta itu. Yang kedua, kalau kita di posisi tidak punya harta, kekurangan, kesulitan, kita harus punya sifat apa tadi? Iffah, menjaga kehormatan diri. Jangan minta-minta. Ya. Lihatlah sahabat Abdurrahman bin Auf, ditawarin setengah hartanya oleh Sa'ad bin Ar-Rabi, bahkan ditawarin istrinya untuk diceraikan lalu dinikahkan dengan Abdurrahman bin Auf. Beliau tidak mau. Justru beliau minta kepada Sa'ad bin Ar-Rabi untuk ditunjukkan pasar. Ya. Akhirnya ditunjukkanlah pasar oleh Sa'ad bin Ar-Rabi.
Nah, karena Abdurrahman bin Auf ini ahli berdagang, jemaah rahimakumullah. Jadi otaknya itu otak pedagang. Orang kalau otak pedagang, Bapak Ibu, dimanapun pikirannya dagang, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Ini otak pedagang. Akhirnya waktu itu Abdurrahman bin Auf masuk pasar, beliau melihat barang-barang di pasar Madinah itu yang tidak ada apa. Akhirnya ketika tidak ada, beliau cari di luar. Beliau cari di luar, kemudian dijual di kota Madinah. Yang tidak ada di luar tapi ada di Madinah, maka beliau bawa keluar, jemaah rahimakumullah. Sehingga beliau mendapatkan keuntungan yang besar. Ya. Jadi berangkat dalam keadaan tidak membawa harta, kemudian sampai ke Madinah menjadi orang yang kaya raya. Saking kayanya Abdurrahman, jemaah rahimakumullah, sampai beliau punya investasi akhirat sampai sekarang. Jadi di Madinah itu ada kebunnya Abdurrahman bin Auf yang diwakafkan untuk umat Islam. Ya, saking kaya. Beliau pernah minta miskin kepada Allah. Jadi orang kaya tapi pengen miskin. Kenapa? Karena pernah dengarkan cerita Nabi. Doa Nabi. Nabi pernah berdoa, ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan kumpulkan aku bersama orang miskin. Maka Abdurrahman bin Auf pengen jadi orang miskin, ya, karena ingin berkumpul bersama Nabi SAW. Bagaimana caranya? Ketika ada berita, jemaah rahimakumullah, bahwa di Madinah itu pohon kurma ya terjadi wabah sehingga buah kurma itu rusak, ya kan, menjadi tidak susah kalau untuk dimakan, dijual dan sebagainya, ya kan. Akhirnya Abdurrahman berkata, sekarang inilah saatnya aku menghabiskan hartaku. Akhirnya semua kurma orang di Madinah itu dibeli oleh beliau dengan harga kurma yang normal, yang bagus. Maka habis harta beliau, jemaah rahimakumullah. Sehingga yang ada di rumahnya Abdurrahman bin Auf itu tumpukan kurma-kurma busuk, kurma-kurma yang jelek, ya kan. Qadarullah, di Yaman ada wabah penyakit yang bisa diobati dengan kurma busuk. Qadarullah, ya kan. Maka orang dengar-dengar bahwa di Madinah ada terjadi wabah, kemudian kurma mereka menjadi rusak, ya kan, menjadi rusak. Akhirnya jemaah rahimakumullah, orang Yaman itu datang ke Madinah. Datang ke Madinah, Bapak Ibu, kemudian setelah itu mereka bertanya, siapakah di Madinah ini yang punya kurma rusak, kurma busuk? Mereka semuanya menunjuk ke rumah Abdurrahman bin Auf. Mereka berani membeli 2 kali lipat harganya daripada kurma yang bagus. Nah, ini kalau udah takdir kaya itu nggak bisa ditolak. Kalau miskin itu tetap miskin. Jadi kalau miskin itu ya sudah, itu walaupun mau kerja seperti apapun tetap pas-pasan. Jadi saya nggak setuju dengan teori kerja keraslah kau biar kau jadi orang kaya. Nggak setuju saya itu. Dikira kutukan bangunan itu nggak kerja keras sama. Tapi hidup mereka gitu-gitu aja. Jemaah rahimakumullah. Jadi yang bikin orang kaya itu Allah, bukan pekerjaannya, bukan kecerdasannya, Bapak Ibu. Tapi jangan panjenengan jadi malas bekerja. Ustaz, walaupun semangat bekerja kalau begini dan tetap miskin, jangan begitu. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf bertemu dengan Nabi, dan Nabi melihat di pakaian Abdurrahman bin Auf itu ada minyak berwarna kuning. Biasanya minyak itu dipakai oleh orang yang baru menikah. Kata Nabi, wahai Abdurrahman, ada apa dengan engkau? Kata Abdurrahman, ya Rasulullah, aku sudah menikah. Loh, kok gak bilang-bilang saja, kata Nabi, kamu sudah menikah? Kata Nabi, aulim walau bisyatin, buatlah walimah walaupun hanya dengan 1 ekor kambing. Nah, dengan sejak inilah disunahkan ada walimah ketika panjenengan, ketika seorang muslim itu menikah, jemaah rahimakumullah. Mau menikah dengan istri pertama, kedua, ketiga, keempat, tetap harus disunahkan ada walimah. Kan kadangnya walimah itu dengan istri pertama saja, ya kan? Dengan istri pertama walimahnya besar di hotel. Tapi ketika menikah lagi nggak ada walimah, diem-diem. Yang ketiga juga nggak ada walimahnya. Yang keempat nggak ada walimahnya, Bapak Ibu.
Ada nggak orang nikah yang kedua ada walimahnya gitu? Ada ya, tapi nggak ada di sini. Di tempat lain tuh arahnya. Ya. Kemudian berikutnya Allah memuji sikap kaum Ansor berkenan menolong Muhajirin. Tidak mudah menerima tamu, apalagi dalam jumlah besar, secara totalitas. Tapi kaum Ansor telah memberikan teladan di mana mereka berbuat secara totalitas memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin. Allah memuji perbuatan mereka dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka orang-orang Muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga darinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Allah memuji sifatnya orang Muhajirin. Pertama, Allah memuji bahwa mereka ini sudah beriman sebelum orang Muhajirin datang kepada mereka. Luar biasa. Jadi sebelum Nabi datang ke Madinah, mereka sudah beriman kepada Nabi berkat dakwah beberapa orang di kota Madinah. Luar biasa. Kalau orang Muhajirin itu beriman menjadi Muslim, wajar karena mereka bertemu dengan Nabi, mendengarkan dakwah Nabi secara langsung. Jemaah Allah. Sedangkan orang Madinah ini beriman sebelum Nabi datang kepada mereka. Luar biasa. Itu pujian Allah yang pertama. Yang kedua, Allah memuji mereka karena mereka mencintai Muhajirin, ya, melebihi cinta mereka terhadap diri mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu, Allah memuji mereka karena mereka mendahulukan orang Muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri, walaupun sebenarnya diri mereka itu juga membutuhkan. Jemaah rahimahumullah. Ya. Ada cerita menarik ya, bagaimana orang-orang Ansor itu mendahulukan orang Muhajirin. Suatu ketika ada orang Muhajirin datang ke Rasulullah, kemudian mengadu bahwa dia lapar. Ya Rasulullah, aku lapar. Adakah makanan yang bisa kau berikan kepadaku? Kata Rasulullah SAW, coba, Rasulullah bilang ke pembantunya, coba kamu tanya ke istri-istriku, adakah makanan untuk tamuku ini? Maka datanglah utusan itu kepada istri Rasulullah. Ketika ditanya, ada pesan dari Rasulullah, apakah di rumah ini ada makanan untuk tamu Rasulullah ini? Kata istrinya, tidak ada kecuali air. Datang lagi ke rumah istrinya yang satu, jawabannya sama. Ke rumah istrinya yang satunya lagi, jawabannya sama. Akhirnya dia pun kembali lagi kepada Rasulullah dalam keadaan lapar. Dan pembantunya itu berkata Rasulullah, ya Rasulullah, di rumah istri-istri panjenengan tidak ada apa-apa kecuali air. Lalu Rasulullah SAW berkata, siapakah yang ingin memberikan makanan kepada tamuku ini, aku doakan dia dapat ampunan Allah. Nah, waktu itu ada sahabat Nabi dari kalangan Ansor, namanya Tolhah, ya. Namanya siapa? Tolhah bin Ubaidillah, jemaah rahimahullah. Lalu berkata, saya ya Rasulullah. Padahal sahabat ini sahabat yang miskin, Bapak, bukan orang kaya. Tapi dia mengangkat tangan, saya Rasulullah, saya akan menjamu tamu panjenengan ini. Maka kata Rasulullah, wahai fulan, ikutlah bersama Tolha. Dibawa oleh Tolha ke rumahnya. Sampai ke rumahnya, Tolha bilang, kamu tunggu dulu di luar, saya mau datang kepada istriku. Tanya sama istrinya, wahai istriku, adakah makanan untuk tamunya Rasulullah? Dia sedang kelaparan. Kata istrinya, ada wahai suamiku, tapi makanan ini untuk anak kita. Anak kita belum makan. Dan ini makanan satu-satunya. Selain ini tidak ada makanan lagi. Kemudian kata Tolha, oh gampang, jenengan buat anak-anak kita ini bermain capek, kemudian
tertidur. Lalu makanan itu kita berikan kepada tamunya Rasulullah SAW. Maka istrinya membuat anaknya bermain, kemudian capek, lalu tertidur, jemaah rahimahullah. Lalu makanan itu dihidangkan kepada tamu Rasulullah SAW. Nah, waktu tamu itu makan, Bapak Ibu, Tolha bin Ubaidillah mematikan lampu dapurnya, dimatikan. Lalu pura-pura membunyikan piring supaya kelihatan kedengaran makan. Jemaah rahimahullah. Nah, setelah selesai tamunya makan, kemudian diantar pulang kepada Rasulullah SAW. Ya. Lalu jemaah rahimahullah, pagi-pagi sahabat Abu Talha datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah berkata kepada sahabat Abu Talha, wahai Abu Talha, Allah telah memuji perbuatan kamu dan perbuatan istri kamu, dan Allah telah mengampuni dosamu dan dosa istri kamu. Subhanallah. Inilah persaudaraan yang betul-betul dilakukan oleh orang-orang Ansar, jemaah rahimahullah. Makanya mereka dipuji oleh Allah. Dipuji kenapa? Karena mereka mendahulukan orang muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri. Jadi kata sahabat Abu Talha, gak apa-apa, gampang, kita besok cari lagi makan. Kita cari lagi makanan yang lain, ya, kata sahabat Abu Talha. Nah, maka kalau kita punya sifat ihsan sebagaimana orang-orang Ansor, maka kita akan mendapatkan pujian sebagaimana mereka. Jadi kita punya uang nih 10.000, ada orang butuh, saat itu kita kenyang, kita tidak begitu lapar lah, jemaah rahimahullah. Ada orang kelaparan, tangannya udah gemeter, lalu kita kasih uang 10.000 untuk beli makanan, dia beli makanan, dia menjadi kenyang. Sedangkan kita saat itu membutuhkan, tapi kita lebih mendahulukan orang lain yang lebih membutuhkan. Maka kita ini telah melakukan sifat itsar. Itsar itu lebih mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri. Nah, itsar ini tidak harus berupa harta, jemaah rahimahullah. Panjenengan ngasih jalan untuk orang yang lewat, itu juga masuk dalam kategori itsar. Panjenengan pakai mobil atau pakai motor, ya kan? Lalu ada orang pengen nyebrang, panjenengan dahulukan orang yang nyebrang itu. Atau panjenengan ngisi bensin, panjenengan lihat di belakang ada aki-aki sudah tua, sudah nggak kuat berjalan, ngantri mau beli bensin, panjenengan dahulukan, unggobah panjenengan dulu. Itu termasuk ihsan, karena kita menganggap dia lebih membutuhkan daripada kita, jemaah. Ya, misalnya seorang suami di rumah hanya ada 1 ayam goreng saja, lalu dia memberikan ayam goreng itu kepada istrinya, berarti suami itu telah melakukan apa? Itsar, mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya. Tapi yang biasa begini ini suami atau istri? Hah? Yang biasa begini suami atau istri? Jadi kalau makanan, kalau lauknya tinggal 1 ini, tinggal 1, jemaah rahimahullah. Nah, suami, alhamdulillah. Masya Allah ya Bu, baik banget suami panjenengan Bu, ya. Mendahulukan istrinya, jemaah alhamdulillah. Ya. Baik, kita lanjut. Pembatalan persaudaraan khusus muhajirin dan ansor. Ternyata persaudaraan ini tidak berlangsung lama, kurang lebih 2 tahun, Bapak Ibu jemaah alhamdulillah. Ya. Jadi berlaku sampai terjadinya peristiwa Perang Badar. Perang Badar terjadi 2 tahun setelah Nabi tinggal di Madinah, berarti 2 Hijriah. Ya. Setelah terjadinya Perang Badar, Allah menghapus ketentuan tersebut dengan turunnya ayat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lainnya lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Jadi dengan ayat ini maka saling mewarisi karena ikatan iman, karena ikatan Islam itu telah dihapus. Ya maaf. Dan memang setelah Perang Badar
orang-orang muhajirin itu sudah mulai mandiri secara ekonomi. Karena ketika kaum muslimin menang dalam perang Badar, sebab perang Badar Bapak Ibu, mayoritas yang ikut pasukan perang Badar itu adalah orang-orang muhajirin. Ya, dan rata-rata di antara mereka yang ikut adalah orang-orang miskin. Ya. Nah, setelah menang di perang Badar, umat Islam mendapatkan harta rampasan yang begitu banyak, Bapak Ibu. Sangat banyak. Onta ribuan jemaah rahimakumullah, emas, uang dan sebagainya. Ya, baju perang yang bisa dijual oleh mereka. Sehingga orang-orang muhajirin saat itu yang awalnya ekonomi mereka sangat memprihatinkan, akhirnya menjadi tercukupi, bahkan mereka sudah mandiri secara ekonomi. Setelah mereka mandiri secara ekonomi, maka persaudaraan secara khusus antara muhajirin dan ansor itu dihapus oleh Allah, sehingga mereka tidak boleh lagi saling mewarisi, ya kan? Karena mereka tidak ada ikatan nasab. Yang boleh mewarisi itu bila ada ikatan nasab. 3 sebab waris itu. Pertama pernikahan, yang kedua nasab, yang ketiga perbudakan. Selain yang 3 ini, maka tidak boleh waris mewarisi. Anak angkat tidak boleh mewarisi harta ayah angkatnya. Ayah angkat tidak boleh mewarisi harta anak angkatnya. Jemaah, karena dia tidak termasuk dari 3 ini. Ya. Kemudian terakhir, jemaah, ibrah, pelajaran yang dapat diambil. 1. Sebuah negara tidak akan tegak tanpa adanya kesatuan, dan kesatuan tidak akan lahir tanpa adanya saling bersaudara dan saling mencintai. Ya. Jadi bersaudara dan kita saling mencintai, maka akan terbentuk kesatuan dan persatuan. Jemaah, kalau saling curiga, saling menghukumi, saling mentahzir. Sekarang yang lagi ngetren tuh di YouTube Ustadz saling mentahzir. Yang sering ditahzir di YouTube itu Ustadz Adi Hidayat. Sering dikomentari, sering disalahkan dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu tidak akan muncul persaudaraan. Kalau tidak muncul persaudaraan, maka tidak muncul persatuan. Ya. Kemudian yang kedua, akidah Islamiyah yang bersumber dari Allah merupakan asas persaudaraan yang paling kuat untuk menghimpun hati kaum muslimin menjadi satu barisan. Persaudaraan 2 orang yang saling berbeda akidah dan pemikiran adalah mimpi dan kemustahilan. Jadi tidak mungkin orang itu bisa bersaudara kalau beda akidahnya. Tidak mungkin orang itu bisa bersaudara kalau beda pemikirannya. Kalau sama akidahnya, kemungkinan bisa bersaudara itu besar. Walaupun ada perbedaan pemahaman, ya. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut. Yang satu tahlil, yang satu tidak tahlilan. Ya kan? Yang satu maulidan, yang satu tidak maulid misalnya. Ini ada perbedaan dari segi cabang. Tapi kalau akidahnya sama, maka mudah mereka dipersaudarakan dan dipersatukan. Jemaah rahimahullah. Walaupun agak tidak mudah-mudah banget, ya kan, mempersaudarakan mereka ini, Bapak Ibu, karena mereka punya kepentingan masing-masing. Ya. Kalau semuanya sama, ibadahnya sama, ritualnya sama, pemahaman semuanya sama, Bapak Ibu, maka mempersaudarakan ini sangat mudah, karena semuanya sama. Ya. Orang yang berbeda akidah dan pemikiran itu tidak mungkin bisa bersatu. Jamaah Allah. Yang ketiga, setiap muslim bersaudara dengan muslim lainnya. Maka selayaknya orang muslim menganggap orang muslim manapun dan dari suku apapun sebagai saudara. Oh, ini saudara saya. Oh, ini saudara saya. Dari suku manapun. Ya, mau dari suku Jawa, Madura, Batak, Bugis, Melayu, semuanya. Kalau dia muslim, maka kita berkata
kamu adalah saudaraku, aku adalah saudaramu. Kita bersaudara. Jemaah ya. Yang keempat, hendaknya seorang muslim memiliki sifat itsar, yaitu mendahulukan orang lain. Ini mendahului ya, salah ya. Mendahulukan orang lain yang lebih membutuhkan daripada dirinya, walaupun sebenarnya dirinya juga membutuhkan. Ya, hendaknya seorang muslim memiliki sifat itsar. Tadi sudah saya sampaikan, kalau kita punya sifat itsar. Tapi kalau kita lagi tidak punya, maka kita harus punya sifat iffah, kehormatan ya. Makanya tidak semua orang miskin itu, Bapak Ibu, tidak menjaga kehormatannya. Ada banyak orang miskin yang menjaga kehormatannya. Oleh karena itu saya sering menyampaikan, kalau kita ngasih santunan kepada anak yatim dan orang miskin, yang lebih baik apa? Datang ke rumah mereka. Jangan diundang. Kalau diundang itu tidak semua orang miskin itu mau datang, sebab ada di antara mereka yang punya sifat iffah, menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak mau membawa anaknya yang yatim acara santunan anak yatim. Maka yang lebih baik datang ke rumahnya, ya kan? Bungkuskan paket, masukkan uang ke dalam amplop, kemudian antar ke rumahnya. Ini dari bapak ini dari masjid ini dari panitia ini dan seterusnya. Mau minta foto silakan difoto, jangan disebar, hanya untuk laporan kepada ketua panitia saja. Jemaah untuk menjaga izzah, ya, iffah, kehormatan mereka, ya. Kemudian Bapak Ibu, yang kelima, ketika dalam keadaan punya, maka seorang muslim bersifat itsar, mendahulukan orang lain padahal dirinya sendiri butuh. Ketika dalam keadaan tidak punya, maka ia bersifat iffah, menjaga kehormatan diri. Ya, jangan minta-minta, jangan melas-melas di hadapan orang, apalagi di hadapan orang non-muslim. Jemaah Allah, jangan. Islam ini berwibawa di hadapan orang non-muslim. Yang keenam, setelah hak waris al-wala dihapus, maka hak waris hanya terjadi kepada dua sebab, yaitu sebab hubungan pernikahan dan sebab hubungan nasab. Ada satu lagi dalam kitab fikih, yaitu sebab perbudakan. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Yang terakhir, perbedaan itu anugerah. Kaum Ansor paham bahwa rombongan muhajirin yang datang dan menjadi saudaranya menetap di Madinah itu memiliki kultur yang berbeda. Bagi Ansor justru disinilah keuntungan bagi mereka, dapat bersinergi dalam banyak hal. Ya. Apa yang keahlian orang muhajirin tidak dimiliki oleh orang Ansor, keahlian orang Ansor tidak dimiliki oleh orang muhajirin, sehingga mereka saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, seperti biasa kita buka tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, pertanyaannya bebas. Tafadhal. Nah, silakan Pak Jokowi. Waalaikumsalam. Berarti diancam kalau nggak diterima nanti uangnya saya sobek gitu ya. Ya memang kayaknya mau nolong saya. Mau nolong saya. Oh, mau nolong. Ya. Kata orang nggak boleh nolak rezeki. Tapi sifat itu bagus. Artinya kita iffah, menjaga kehormatan diri kita, kita menolak. Kalau dipaksa
Sesudah kita hormati, kita ambil. Jemaah rahimahullah. Jangan nolak gini, ya kan? Gak usah. Jadi yang kanan nolak, yang kiri terima. Baik. Itu setengah ifah itu. Setengah ifah. Setengahnya ifah, setengahnya buatan. Nah, bagus. Jadi ketika kita mau ditolong sama orang, ya kan? Dan kita merasa mampu untuk mengatasi masalah dalam kehidupan kita, kita dianjurkan untuk memiliki sifat ifah, jemaah rahimahullah. Ya kan? Sebab kalau kita memiliki sifat ifah, Bapak Ibu, kita nggak akan sungkan kepada orang, ya kan? Coba kalau kita tidak memiliki sifat ifah, kita mengemis, kita minta bantuan, akhirnya ketika kita ditolong, kita sungkan kepada orang itu, jemaah rahimahullah. Ya kan? Kita ada ketergantungan dengan orang itu. Padahal manusia itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kalau diancam seperti itu tadi, kalau nggak diterima uangnya, mau saya sobek. Coba sobek aja. Disobek beneran nggak? Nah, tapi diterima aja. Kalau dipaksa, ya kan? Tolong diterima, jangan ditolak dan seterusnya. Nah, maka diterima sama Allah. Ya kan? Nabi itu pernah dipaksa oleh sahabat Abu Bakar untuk menerima hadiah unta. Waktu berangkat dari Makkah ke Madinah, kan 2 ekor unta disiapkan oleh Abu Bakar. Kata Nabi, berapa harga unta ini? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ini unta saya hadiahkan untuk panjenengan. Tidak, kata Nabi, aku tidak mau menunggangi unta yang bukan milikku. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku hadiahkan untuk panjenengan. Ini sudah milik panjenengan. Tidak, kata Nabi, aku ingin membeli. Nabi tetap ingin membeli, padahal Abu Bakar sudah berkali-kali ingin memberikan. Kata Nabi, tetap aku ingin membeli, berapa harganya? Karena Nabi maksa, maka Abu Bakar berkata 10 dirham. Dikasih oleh Nabi. Cuma Allah. Ya kan? Jadi kalau maksa, gak apa ambil. Ya. Tapi jangan menyesal nanti, kok gak saya ambil tadi ya. Silakan Pak. Kalau dikasih orang non muslim gimana? Kayak anakku kan saudaranya, istriku kan dulu non muslim, sekarang masuk muslim. Kalau hari raya mesti ditransfer uang buat anak. Gimana itu? Oh, dikasih ibunya yang non? Ya baik-baiknya kan. Yang ngasih itu ibunya. Saudara ibunya. Oh ya. Non muslim. Baik. Kita menerima pemberian dari siapapun selama pemberian itu halal, itu boleh-boleh saja. Nah, tapi hendaklah kita bersifat iffah. Iffah itu menjaga kehormatan diri, jangan sampai meminta-minta dan jangan sampai berharap, ya kan? Dari siapapun, sekalipun dari non-muslim, selama tidak ada perjanjian, ya tidak. Kamu tak kasih uang, tapi nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu harus ikut agama saya. Itu nggak boleh. Tapi kalau tidak ada perjanjian karena belas kasihan, karena cinta, ya kan, karena menganggap sebagai keluarga, maka tidak apa-apa diterima. Ya kan? Tidak apa-apa diterima. Yang penting jangan sampai kita merasa sebagai seorang muslim punya hutang budi kepada dia, ya kan, punya hutang budi. Lalu kita mengikuti agama dia, sungkan kepada dia, akhirnya bermudah-mudahan dengan agama dia dan sebagainya. Kita ikut-ikutan acara dia, acara Natalan, acara ritual agama dia, nggak boleh. Ya kan? Tetap memiliki sifat izzah, kehormatan, kewibawaan, iffah, menjaga kehormatan diri. Ya kan? Jadi nggak usah sungkan, nggak usah sungkan. Jadi kalau dia merayakan hari Natal, tidak usah sungkan. Kalau kita tidak hadir, dia maaf, saya sungkan, soalnya dia udah ngasih uang kepada anak saya, jangan. Ya kan? Kalau dia ngasih itu karena keinginan dia, ya biarkan. Ya kan? Tetap menjaga sifat iffah, kehormatan diri, ya kan? Tapi kalau bisa ditolak jemaah rahimahullah. Kenapa? Supaya tidak ada perasaan sungkan. Tadi orang kalau dikasih Bapak Ibu oleh non-muslim, sering dikasih, lalu Natal tidak datang, tidak ucap selamat, pasti ada sedikit perasaan sungkan. Jemaah rahimahullah. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW.
Ya, tapi selama kita bisa menjaga dan kita punya komitmen yang kuat, la ba'sa, tidak apa-apa. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah beristri Ustaz ya. Ya iya Pak ya. Saya Istri yang keberapa? status saya istri. Ya. Istri pertama. Ya. Dan saya punya niatan nikah lagi. Serius Pak? Loh ya. Nah. Saya punya katakan punya niatan nikah lagi. Nah, seandainya punya niatan. Seandainya punya niatan nikah lagi. Iya. Terus tapi saya sudah diklaim saya tidak bisa adil. Kan yang saya tahu Nggak bisa apa? adil. Adil, oh adil. Iya, nggak bisa adil. Terus yang kedua soal pendapatan Nah, yang mungkin tidak cukup. Ya pertanyaan saya, makna atau arti nafkah itu gimana? Menafkahi Oh iya. itu gimana? Baik, yang pertama adil dulu. Adil ini kan jangan bilang nggak bisa adil kalau belum melaksanakan. Ya, berarti harus nikah dulu. Jadi adil itu yang diwajibkan itu adil secara materi. Ya, oh istri pertama, karena istri pertama ini punya anak dan maka bagiannya lebih banyak dibandingkan istri yang kedua. Itu adil namanya. Adil itu bukan sama ya, istri pertama dapat 10 juta, istri kedua 10 juta, bukan. Adil itu sesuai kebutuhan masing-masing. Istri kedua ternyata dinikahi dalam kondisi lebih banyak anaknya dibandingkan istri pertama, maka istri kedua lebih banyak jatahnya. Ya, itu namanya adil. Dan adil ini nggak bisa kalau tidak dipraktekkan dulu. Ini kan belum apa-apa. Oh kamu nggak adil, kamu nggak adil. Kata Allah, kalau kamu khawatir tidak adil, maka fawahidatan cukup satu. Kalau khawatir, kayaknya saya tidak adil. Khawatir tidak adil. Maksud saya itu, Ustaz. Hah? Maksud saya itu. Oh, khawatir tidak adil, maka ikuti syarat Al-Quran. Fawahidatan cukup satu. Kalau khawatir tidak adil, ya. Kalau khawatir tidak adil. Tapi kalau tidak khawatir, artinya yakin adil, jemaah Allah, silahkan matna wa thulatha wa ruba'. Ya. Asalkan berani aja. Kemudian yang kedua masalah nafkah. Nah, pendapatan saya tidak banyak. Bagaimana menafkahi kalau saya misalnya pengen nikah lagi? Syarat menikah lagi itu tidak harus kaya dan tidak harus banyak pendapatan. Saya punya teman ya, bahkan ini teman kita Tasim. Itu saya tanya, istrinya dua, jemaah rahimahullah, ya kan? Dan kehidupannya enggak biasa-biasa aja. Bahkan istri yang kedua itu kerja di pasar bersama dia. Istri yang pertama juga kerja. Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Jadi mencukupi kehidupannya sama-sama, ya kan? Sama-sama. Kecuali istrinya nggak kerja, ini perlu dipertimbangkan. Istri pertama nggak kerja, istri kedua nggak kerja, Bapak Ibu duduk manis di rumah, maka panjenengan menikah lagi dengan istri yang kedua itu harus dipertimbangkan. Ya kan, kalau enggak jenengan bisa masih stroke jantung mati. Mati mendadak. Kalau penghasilannya pas-pasan. Tapi kalau mereka ini mau diajak bekerja, ya kan, satu dikasih gerobak, istri pertama sudah punya gerobak, mau nikah lagi, kamu mau nggak nikah dengan saya nggak bisa ngasih bulanan sempurna kepada kamu, tapi saya kasih gerobak kepada kamu, kerja, kasih gerobak kerja, dapat bulanan untuk dia, apa aja maaf, halal. Kasih gerobak jualan di kaki lima. Tapi lebih baik istrinya satu di sini, satu di sana.
Allah Ta'ala. Ya, jadi masalah nafkah tidak harus Allah mengatakan hendaklah memberikan nafkah itu sesuai kemampuan. Kalau kita mampu memberikan nafkah kepada istri pertama 1 juta, istri kedua enggak apa, dia Maksudnya uang belanja nggak tiap hari gitu. Harus kemampuan. sesuai kemampuan. Ya, berarti, nah yang saya maksud itu makna dari nafkah itu loh, Ustaz. Itu apa nggak setiap hari kita mengasih belanja kepada istri kita? Harusnya setiap hari. Kalau dirapel 1 bulan sekali tidak apa-apa. Dirapel, digabung sebulan sekali buat nopo-nopo. Tapi setiap hari kita harus memberikan nafkah, nafkah makan, nafkah tempat tinggal, nafkah minum, nafkah kebutuhan jemaah rahimakumullah. Ya, itu wajib. Kayak mau nikah lagi aja. Kayak berani mau nikah lagi enggak? Ini pertanyaan sepertinya jawaban saya cuma jawaban saja. Belum ada prakteknya. Tapi tenang itu hanya punya istri 1. Saya tanya sama teman saya yang istrinya 2. Kata dia, kalau istri saya yang kedua ini mati, jadi istri keduanya itu diharapkan mati. Saya nggak akan menikah lagi. Jadi tetap cinta itu dan kasih sayang itu kepada istri yang pertama. Maka ibu-ibu jangan mau diduakan ya. Maksudnya jangan mau jadi yang kedua. Baik. Yang paling tenang itu istrinya 1 jemaah. Ya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.